wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tag prosedur. Karena pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan tag prosedur. Itu untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian itu menyusun atau mengembangkan tag prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum lanjut, jadi kalian itu harus paham terlebih dahulu apa itu isi tag prosedur, kemudian yang kedua unsur kebahasaan tag prosedur, kemudian yang ketiga adalah struktur tag prosedur, agar ketika kalian menyusun tag prosedur tidak mengalami kesulitan. Oke, sebelumnya kita terlebih dahulu ini ya, kalian lebih pahami terlebih dahulu. Kita sering mendapatkan kata-kata sulit ya. Kata-kata sulit itu kadang kalian itu harus browsing, harus mencari di kamus dan lain sebagainya, dimana kita akan belajar tentang arti kata yang berdasarkan kamus. Itu yang dinamakan makna leksikal. Ini tolong dicatat di buku materi kalian. Kemudian kata yang berdasarkan konteks atau kalimat disebut makna gramatikal. Jadi contohnya seperti ini, ada kata kualifikasi. Nah, ketika kalian membuka kata kualifikasi di kamus, tentu maknanya akan seperti ini: pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Kemudian yang kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Kemudian tingkatan. Kemudian yang keempat adalah pembatasan. Itu dinamakan makna leksikal dari kualifikasi. Kemudian kalau makna struktural atau makna yang sesuai dengan gramatikal, itu keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, itu dinamakan kualifikasi. Jadi ada dua makna, setiap kata itu ada dua makna. Makna yang menggunakan kata kamus ini tidak bisa dirubah ya, tapi kalau yang makna struktural itu kita tergantung konteksnya, konteks dalam kalimat itu ada di mana. Contoh yang kedua yaitu kandidat. Kata kandidat dalam kamus itu berarti calon atau bakal. Kemudian yang kedua pengikut atau penempuh ujian. Kemudian kalau makna struktural itu bisa calon pegawai, calon karyawan dan lain sebagainya. Itu tergantung konteks kalimatnya. Jadi kalian itu harus memaknai maksud tag secara keseluruhan terlebih dahulu agar kalian bisa mengembangkan tag prosedur tersebut. Oke, kita lanjut. Udah paham ya untuk kata leksikal dan gramatikal tadi. Nah, contoh tag prosedur. Ini contoh tag prosedur pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama adalah judulnya adalah kiat berwawancara kerja. Di sini di paragraf awal itu berisi tentang tujuan apa sih kalian bisa menulis kiat berwawancara kerja. Itu tujuannya ditulis di awal. Nah, kemudian dari sini kemudian sampai bawah itu adalah bagian-bagian atau penjabaran dari struktur yang kedua tadi ya. Kemudian lanjutnya di sini setelah kita belajar juga mengenai struktur, itu kita akan belajar tentang macam-macam tag prosedur. Tag prosedur itu sih ada apa saja sebenarnya, kurang lebih itu kalau baru baca itu hanya memiliki 3 macam, tapi mungkin ada referensi lain, silahkan kalian bisa membuatnya nanti. Yang pertama, tag bertema kebiasaan hidup. Nah, jadi ini adalah tag yang menulis tentang kebiasaan hidup kalian, misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Nah, kalau ini berarti tentang kebiasaan hidupnya, kiat yang bisa kalian tulis nanti. Kemudian yang kedua, tag pertama aktivitas tertentu, misalnya cara membuat bolu kubus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Ini adalah bertema khusus, itu terserah kalian. Mungkin kalian memiliki kiat-kiat tersendiri dalam membuat tag prosedur. Kemudian yang ketiga, tag bertema penggunaan alat, misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Bisa juga cara membuka handphone, yaitu juga bertema penggunaan alat. Jadi kalian itu harus ada alatnya,
untuk dipraktekkan dan dikasih trik-triknya, mungkin cara agar WA tidak bisa dibaca, atau mungkin bisa juga cara agar tulisan di WA itu bisa miring, bisa bold, bisa coret di hurufnya dan lain sebagainya. Itu bisa kalian buat nanti. Sudah tadi. Nah, ini juga contoh yang menata rambut pendek, bisa kalian pahami ya. Ini contohnya. Ada lagi contoh yang ketiga. Nah, Kia tetap semangat pada hari Senin. Itu contoh-contoh yang tadi sekalian simak ya, bisa kalian pause di contoh itu. Bahwasanya di contoh teks yang pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah atau caranya untuk, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Seperti ini. Ini adalah tujuannya, sepak blok ini ya. Kemudian yang kedua ada A, B, C, ini adalah langkah-langkahnya atau cara-caranya, dan kemudian yang terakhir adalah penegasan. Itu ya untuk struktur, kalian bisa memahami. Kemudian di dalam teks prosedur itu juga ada kebahasaan yang sering digunakan dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama itu adalah kata kerja imperatif atau sering disebut dengan kata perintah, kemudian konjungsi, penghubung, yang ketiga pernyataan persuasif, ajakan, kemudian kata teknis, makna khusus pada bidang keahlian, kemudian yang terakhir adalah gambaran alat atau benda. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah Pak Guru jelaskan dengan jelas ya, namun di sini Pak Guru akan mengulasnya kembali. Apa sih kata kerja imperatif, konjungsi, pernyataan persuasif, kata teknis, dan gambaran benda. Oke, kita kata kerja imperatif atau perintah. Ini kata kerja perintah atau imperatif itu biasanya mendapat imbuhan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh, pastikan. Nah, ini kan adalah perintah. Kemudian tunjuk ditambah akhiran kan menjadi tunjukkan. Cerita mendapat akhiran kan jadi ceritakan. Hindar mendapatkan akhiran i menjadi hindari. Kemudian yang terakhir contohnya jadi, jadilah. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh kata kerja perintah atau imperatif ya, dipahami ya. Selanjutnya konjungsi atau penghubung. Penghubung pada pertemuan selanjutnya ada penghubung antar kata, ada penghubung antar kalimat, ada penghubung antar paragraf. Untuk kalian simak di video sebelumnya itu ada. Nah, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan dan diberi untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya jika ada kata-kata selain itu, kemudian pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu merupakan konjungsi bermakna penambahan. Banyak sekali jenis-jenis konjungsi. Untuk pertemuan hari ini kita hanya mengulas sedikit saja agar kalian lebih jelas lagi. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan persuasif atau ajakan. Di sini sering digunakan dalam bahasa iklan ya. Persuasif itu adalah ajakan untuk mengajak pembaca agar tertarik kepada produk kita atau kepada ajakan kita. Itu contohnya seperti ini. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Itu jadi selain tadi sudah dijelaskan bahwasanya persuasif itu adalah kalimat ajakan, namun lebih luas lagi, ternyata permintaan atau imbauan juga termasuk ke dalam pernyataan persuasif. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Nah, ini kan adalah imbauan. Kemudian singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap. Nah, ini menampilkan sikap. Maaf ini ada kesalahan sedikit. Itu juga ajakan. Itu dinamakan kalimat pernyataan persuasif.
Selanjutnya, kata teknis atau makna khusus pada bidang keahlian sudah dijelaskan juga bahwasanya banyak menggunakan kata teknis. Contohnya tanya jawab, itu artinya apa? Kontak mata, wawancara verbal, non verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Itu adalah kata-kata teknis yang harus dijelaskan. Contohnya ketika ada kata globalisasi, itu adalah kata teknis miliknya sosiologi. Itu kalau di bidang sosiologi, globalisasi itu artinya adalah mendunia. Itu di dalam teks tersebut juga ada kata-kata teknis. Oke, sampai sini kiranya tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya, di bawah deskripsi. Silahkan kalian komentar, boleh video ini boleh dikritik sekritik-kritiknya, setajam-tajamnya nggak apa-apa. Nah, setiap kali ada pertemuan pasti ada evaluasi. Untuk evaluasi ini bukan berarti tugas yang menumpuk terlalu banyak ya. Kalian pun ketika sekolah offline itu kalian akan mendapatkan soal-soal yang harus dikerjakan oleh kalian. Nah, soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi ini anggapnya juga seperti offline saja ketika kalian pertemuan tatap muka di sekolah. Itu dan harus dikerjakan pada hari itu juga biar nanti tugasnya itu nggak numpuk. Kalau sudah numpuk banyak sekali, di SMA itu kurang lebih ada 17 mata pelajaran yang harus kalian kerjakan, semisal satu minggu satu-satu semua, berarti pada hari akhir atau endingnya itu nanti kalian akan mendapatkan 17 tugas. Itu sangat memberatkan sekali. Nah, itu jadi harapannya Pak Guru untuk sikap disiplin kalian mengerjakan tugas langsung di hari itu juga. Apa harus menunda-nunda hari selanjutnya sampai ditumpuk pada hari Sabtu dan Minggu. Kalian drill dari pagi sampai sore sampai malam untuk mengerjakan tugas. Setelah itu kalian baru berkomentar, sekolah online kebanyakan tugas. Itu adalah alasan yang tidak jelas atau tidak pasti, alasan yang tidak relevan, karena kalian sudah dikasih waktu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai setengah 4. Oke, untuk tugasnya atau evaluasinya Pak Guru jelaskan ya. Nah, ini kita akan menyusun teks prosedur secara mandiri. Jadi kalian itu membuat di buku tulis kalian, di buku tugas kalian pilih salah satu tema untuk membuat teks prosedur. Kemudian judulnya apa, tujuannya untuk apa, sasaran pembacanya itu siapa. Kemudian kalian susun langkah-langkahnya. Nah, seperti yang tadi Guru jelaskan di contohnya itu, kalian buat seperti itu. Dikumpulkan di BCR. Kira tugasnya sudah jelas dan sudah paham. Jadi judulnya kalian bebas terserah, yang penting kalian itu mengumpulkan, dan jangan sampai ada peserta didik yang mengumpulkan pekerjaan teman. Pak Guru sudah tahun lalu sudah banyak sekali yang kena. Contohnya tugas bahasa Inggris dikirimkan ke tugas bahasa Indonesia, dikira Pak Guru bisa koreksi, ternyata Pak Guru koreksi dan otomatis nilainya akan di bawah KKN kalau ketahuan seperti itu, karena kalian berusaha berbohong, padahal berbohong itu tidak baik. Oke, kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, imun, dan aman di rumah. Semoga keluarga kalian dalam keadaan sehat, bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dalam keadaan